Yang kedua, apakah boleh seorang istri menyatakan mau ditalak, namun dengan persyaratan harus diberi nafkah jika sudah ditalak nanti. Nah, wanita berhak diberi nafkah karena dia istri. Ya, dia punya kewajiban yang harus dia tunaikan kepada suaminya. Ya, timbal balik kewajiban itu, suami punya kewajiban memberi hak nafkah kepada istri. Jika sudah bukan istri, tidak ada hubungan, tidak ada nafkah. Nah, jadi tidak dibenarkan mempersyaratkan hal-hal yang tidak ada aturannya dalam syariat. Nah, kullu syartin, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, meskipun tidak terkait masalah ini, kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil. Wa in kana mi'ata syartin. Semua persyaratan jika tidak ada dalam aturannya, dalam syariat, dalam Al-Qur'an, maka itu batil. Ya. Tidak berlaku meskipun 100 syarat. Nah, dan mentalak istri itu adalah hak mutlak suami. Ya, hak prerogatif ya suami. Tidak butuh izin atau ridho istri. Tidak butuh ridho atau izin istri. Ya, suka atau tidak suka, ridho atau tidak ridho, ya, jika suami ingin mentalak, jatuh talaknya. Nah, baik, itu terkait dengan masalah ini. Tapi talak itu pada asalnya dimakruhkan dan rinciannya bisa jadi, ya, hukumnya berubah dari itu. Nah, jika ada tuntutan hajat dan maslahat untuk mentalak, maka tidak makruh. Baik. Nah, melengkapi jawaban pertanyaan sebelumnya yang bertanya tentang apakah ya boleh bagi seorang istri mempersyaratkan pada suaminya apabila ditalak tetap diberi nafkah. Sudah kami jawab, ya, bahwa hal itu tidak boleh. Karena itu bertentangan dengan konsekuensi dari talak yang mengakhiri hubungan suami istri. Sudah kami jelaskan. Kami jelaskan mutlak karena pertanyaan ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang susul menyusul, itu sebenarnya terkait dengan kasus talak 3. Ya, kasus talak 3. Nah, sebabnya kita tahu bahwa talak 3, talak bain itu mengakhiri, ya, hubungan suami istri. Dengan jatuhnya talak 3 selesai, berakhir hubungan saat itu juga, ya, bukan lagi suami istri, meskipun ada masa iddah. Karena itu terkait dengan hak suami. Di masa iddah itu artinya dia tidak boleh, wanita ini tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selama masa iddah 3 kali haid. Itu hak mantan suami. Ya. Nanti boleh menikah jika masa iddah telah berakhir. Tetapi dengan jatuhnya talak sudah berakhir hubungan. Ya. Dan tidak ada lagi nafkah. Tidak ada lagi nafkah. Tidak ada lagi tempat tinggal. Harus berpisah rumah. Nah,
Jadi itu konsekuensi hukum dengan jatuhnya talak 3 yang ditetapkan oleh syariat. Tidak boleh kemudian merekayasa, membuat syarat-syarat yang sudah disampaikan. Ya, sabda Nabi SAW, kullu syaratin laisa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana mi'ata syaratin, seluruh syarat apa saja ya yang tidak ada ketetapannya dalam Al-Qur'an, yang dalam syariat, maka itu batil meskipun 100 syarat. Ini syarat ini bahwa setelah ditalak tetap diberi nafkah bertentangan dengan konsekuensi hukum yang ditetapkan syariat. Jelas? Nah. Adapun talak 1 dan talak 2 hal yang maklum ya indal talabatul ilm, hal yang diketahui oleh talabatul ilm bahwa talak 1 dan talak 2 ya itu talak raj'i, yakni di masa iddah ada kesempatan untuk rujuk, menarik kembali istri ya. Dirujuk saja dengan ucapan misalnya. Nah, jadi tidak butuh akad, yakni di masa iddah. Jadi di masa iddah itu masih berhak dapat nafkah, masih berhak dapat ya tempat tinggal, jadi masih serumah. Tidak boleh mengusir, suruh keluar dari rumah di masa iddah talak 1 dan talak 2. Nah, ya, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Jadi pada dasarnya begitu. Baik. Bisa dipahami? Nah,